Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran tematik, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik 4A, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Silahkan kakak persiapkan buku tematiknya 4A. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 5 halaman 29. Kakak buku halaman 29 silakan disimak bersama-sama. Ayo membaca tari merak. Tari merak merupakan salah satu tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Gerakannya menggambarkan tingkah laku merak jantan untuk menarik merak betina dengan memamerkan bulu ekornya yang indah dan panjang. Namun, tarian ini dibawakan oleh penari wanita. Tari merak adalah tarian daerah kreasi baru yang diciptakan oleh seorang koreografer bernama Raden Cecep Sumantri pada tahun 1950-an yang kemudian direvisi kembali oleh Dr. Irawati Durban Arjon pada tahun 1965. Kemudian direvisi kembali pada tahun 1985 dan diajarkan secara langsung kepada Romanita Santoso pada tahun 1993. Gerakan tari merak didominasi gerakan yang menggambarkan keceriaan yang dipancarkan oleh merak jantan. Keceriaan tersebut digambarkan dengan penggunaan kostum penari. Kostum tari merak berwarna-warni dengan aksesoris sayap burung merak yang seluruhnya dihiasi payet dan hiasan kepala atau mahkota yang disebut siger berbentuk kepala burung merak. Tari merak diiringi gending lagu macan ucul. Pada gerakan tertentu terkadang waditra bonang dipukul di bagian kayu dengan sangat keras. Silakan kakak baca halaman 29 ya kak. Nah, selanjutnya halaman 30. B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nah, pertanyaan di bawah ini berkaitan dengan bacaan atau teks yang tadi kita baca halaman 29. Jadi sebelum mengisi, kakak harus membaca dulu halaman 29 agar pertanyaan-pertanyaan B dapat kakak jawab dengan benar. Nah, kita isi bersama-sama. Nomor 1, tari merak mengekspresikan kehidupan binatang. Kedua, tari merak dibawakan oleh penari berjenis kelamin wanita. 3. Tari merak merupakan jenis tari daerah kreasi baru. 4. Tari merak diciptakan oleh Raden Cecep Sumantri. 5. Gerakan tari merak didominasi oleh gerakan yang menggambarkan keceriaan. Silakan kakak isi ya kak di buku paket. Masih di halaman 30. Ayo bereksplorasi. Di sini ada tugas temukan kosakata yang terdapat dalam teks berjudul Tari Merak. Nah, kakak cari dulu atau baca dulu di halaman 29 tadi. Nah, setelah itu kakak cari arti atau kosakata yang berada di kotak-kotak samping. Nah, ibu menemukan 5 kosakata yaitu dominasi, revisi, kostum, koreografer, dan kreasi. Jika kakak menemukan kosakata yang lain, silahkan kakak tarik garis ya kak. Nah, di sini yang masih halaman 30 yang ayo lakukan, ibu sudah menulis kosakata yang tadi ibu temukan dan ibu sudah menulis maknanya. Kita isi bersama-sama, silakan. 1. Kostum, yaitu maknanya pakaian atau busana sebagai pelengkap. Kedua, dominasi, yaitu maknanya
penguasaan oleh pihak yang lebih kuat. 3. Revisi, maknanya peninjauan kembali untuk perbaikan. 4. Kreasi, maknanya hasil daya cipta. 5. Koreografer, maknanya orang yang merancang gerak dalam tari. Silakan kakak isi di buku paket. Ini ada
Selanjutnya kakak buka halaman 31. Di sini ada muatan PPKN. Ayo membaca. Bacalah teks berikut yang berjudul Cara Menghargai Keberagaman. Keberagaman yang ada di masyarakat harus kita hargai dan hormati agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Cara menghargainya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menghormati semua pemeluk agama. 2. Senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa. 3. Menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. 4. Tidak memandang rendah budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Untuk menjaga persatuan bangsa, kita harus menerima keberadaan semua suku bangsa. Sikap menerima keberagaman suku bangsa misalnya sebagai berikut. 1. Menerima bahasa, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. 2. Bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. 3. Tidak menganggap lebih rendah suku bangsa lain. Nah, di Indonesia itu banyak sekali Kak keberagaman budayanya, yaitu suku, adat istiadat, kesenian, bahasa. Nah, sehingga Indonesia memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Meskipun kita beda suku, kita beda agama, kita beda bahasa, kita beda adat istiadat, tapi kita tetap bangsa Indonesia yang harus saling menghormati, harus saling menghargai, tidak boleh ada perbedaan, tidak ada boleh perpecahan, harus tetap bersatu untuk kemajuan negara Indonesia. Selanjutnya kakak buka halaman 32. Ayo lakukan. Perintahnya, berilah tanda centang jika benar atau silang jika pernyataan salah. Nah, kita isi bersama-sama ya Kak, tapi harus tetap dibaca terlebih dahulu. Nomor 1, keberagaman atau keragaman suku dan budaya bangsa Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Nah, itu pernyataan benar, jadi kita centang. Kedua, dalam suatu wilayah sudah tentu terdapat keragaman budaya. Nah, itu pernyataan yang benar, jadi kita centang. Nomor 3, keragaman yang terdapat dalam suatu masyarakat merupakan jalan perpecahan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, itu pernyataan yang salah, jadi kita silang. Nomor 4, sikap yang baik dalam menghargai keragaman adalah tidak memandang rendah suku, bangsa, atau budaya lain. Nah, ini ada pernyataan yang benar, jadi kita centang. Nomor 5, menerima keberadaan semua suku bangsa dapat menciptakan persatuan bangsa. Pernyataan yang benar, jadi kita centang. Silakan kakak isi di buku paket ya Kak. Masih di halaman 32, yaitu muatan SPDP. Ayo membaca. Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah mengenal tarian tradisional dari Aceh, yaitu Bungung Jempa. Sekarang kamu akan belajar gerak dasar tarian tersebut. Halaman 33, di sini ada gerakan dasar tarian Bungung Jempa. Jika kakak ingin mempraktekannya, silakan kakak praktekkan di rumah dengan hitungan-hitungan yang ada di buku paket ya Kak. Selamat mencoba.
Selanjutnya masih di halaman 33 Kak. Ayo pahami dan jawab. Tari Bungung Jumpa berasal dari Aceh. Coba tuliskan nama-nama tari tradisional lain yang berasal dari Aceh. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan 4 tarian. Kita kerjakan bersama-sama. Silakan Kakak tulis di buku paket ya Kak. 1 yaitu tari Saman, 2 tari Sedati, 3 tari Tarik Pukat, 4 tari Lukok Pulo. Silakan Kakak isi di buku paket. Halaman 34, ayo bereksplorasi. Carilah informasi tentang tari Bungung Jumpa, meliputi jumlah penari, kostum, iringan musik, dan makna tariannya. Nah, di sini kita akan mengisinya bersama-sama. Jumlah penari yaitu 14 orang penari, kostum tari, batik dengan motif bunga, kedua hijab, ketiga konde, keempat kain songket. Iringan musik, lagu Bungung Jumpa, makna tarian, menggambarkan semangat dan keindahan dari tanah Aceh yang dilambangkan dengan bunga cempaka. Halaman 35, permainan tradisional. Seperti yang telah kamu ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah permainan tradisional. Ada banyak permainan tradisional dari berbagai daerah, misalnya petak umpet, kelereng, egrang, galasin, bentengan, lompat tali, congklak, gunungan, bekel, kelereng, dan layangan. Permainan tradisional banyak dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Hampir semua anak era 90-an dan sebelumnya mungkin memainkan permainan tradisional. Kini, di era milenium tidak banyak anak yang memainkannya lagi. Bahkan, anak-anak saat ini tidak mengenal permainan tradisional. Salah satu penyebab anak-anak zaman sekarang tidak lagi memainkan permainan tradisional adalah sarana yang tidak memadai. Saat ini semakin sulit untuk menemukan sarana bermain anak-anak, seperti taman atau lapangan. Sementara itu, permainan tradisional membutuhkan sarana bermain yang lapang. Faktor lain penyebab permainan tradisional semakin jarang dimainkan anak-anak adalah banyaknya permainan berteknologi. Selain lebih variatif, permainan berteknologi juga tidak membutuhkan ruang untuk bermain. Bahkan setiap anak dapat memainkannya sendiri tanpa memerlukan teman. Inilah salah satu kekurangan permainan saat ini dibandingkan permainan tradisional karena cenderung menjadikan manusia individualistis dan tidak mengenal cara bersosialisasi. Halaman 36, ayo pahami dan jawab. Perintahnya yaitu istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Permainan tradisional sudah ada sejak zaman dahulu. 2. Salah satu alasan permainan tradisional sudah tidak banyak dimainkan yaitu sarana yang tidak memadai. 3. Permainan bentengan biasanya dimainkan di taman atau lapangan. 4. Petak umpet, congklak, dan galasin merupakan contoh permainan tradisional. 5. Salah satu cara melestarikan permainan tradisional yaitu melakukan sosialisasi tentang permainan tradisional. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan teks yang tadi kita baca yaitu halaman 37. Silakan Kakak baca teksnya terlebih dahulu, baru Kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan dikerjakan ya Kak. Halaman 37, di sini ada teks tentang tari Saman. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa macam-macam tari yang berasal dari daerah Aceh yaitu antaranya tari Saman. Di sini Ibu akan jelaskan Aceh kaya akan budaya termasuk tarian. Selain tari Bungung Jumpa masih ada tari lainnya yang berasal dari Aceh yaitu tari Saman. Tari Saman tidak memiliki musik pengiring. Pengiring tari Saman hanya berupa tepukan tangan dan nyanyian penari. Berikut ini cara tepuk tangan untuk mengiringi tari Saman. Silakan Kakak baca 1 sampai 4, kemudian 1 sampai 5. Nah, selanjutnya pada tari Saman, posisi penari duduk berlutut. Pola ruang pada tari Saman terbatas pada ketinggian posisi badan. Dari posisi duduk berlutut berubah ke posisi di atas lutut yang disebut berlembuku. Gerakan ini merupakan level paling tinggi.
Halaman 38, adapun level paling rendah saat penari membungkuk ke depan 45 derajat yang disebut tungkuk. Atau saat penari miring ke belakang sampai 60 derajat yang disebut langat. Ada pula gerakan tari saman yang disertai miring ke kiri atau ke kanan yang disebut singkeh. Selain itu, ada gerak badan dalam posisi duduk melenggang ke kanan, depan atau ke kiri, belakang yang disebut linggang. Halaman 38 yang B, pasangkan istilah-istilah dari dalam tarian saman berikut dengan pengertian yang sesuai. Tarik garis penghubung. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1 yaitu gerakan penari saat penari miring ke belakang sampai 60 derajat. Kita tarik garis ke langat. Kedua, gerakan penari dari posisi duduk berlutut berubah ke posisi di atas lutut. Kita tarik ke berlembuku. Gerakan penari level paling rendah saat penari membungkuk ke depan 45 derajat yaitu kita tarik ke tungkuk. Keempat, gerak badan penari dalam posisi duduk melenggang ke kanan ke depan atau ke kiri belakang kita tarik ke linggang. Gerakan tari saman yang disertai miring ke kiri atau ke kanan kita tarik ke singkeh. Nah, silakan kakak kerjakan di buku paket dan ibu akan mencontohkan tarian saman berupa video, kakak simak ya kak. Jumpa ngira lelabatikai tanda atilan denai kegata.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak pahami dan dapat kakak mengerti. Cukup sekian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.